Selamat malam sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Dalam acara Live Talk with Oki, kita akan banyak berdiskusi mengenai keadaan kehidupan kita sehari-hari. Jadi topiknya akan sangat bervariasi. Pada malam hari ini, kita akan mengambil topik tentang kesehatan dan sudah bersama dengan saya, Dr. Lisa. Temanya adalah menjadi dokter untuk diri Anda sendiri. Menarik bukan? Ya, tapi sebelum itu saya minta teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk follow Instagram Indonesia_belajar.id dan fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook saya dengan Hidayanti Sudiro. Jika Bapak Ibu merasa bahwa pembahasan pada hari ini menarik dan Bapak Ibu ingin teman-teman atau saudara mendengarkannya, Bapak Ibu dapat menemukannya di YouTube setelah kira-kira 2 hari dari sekarang. Baik, kita sapa dulu sahabat saya, Dr. Lisa. Selamat malam, Dr. Lisa. Selamat malam Ibu Oki, selamat malam teman-teman semua. Iya, apa kabarnya? Baik Ibu, Ibu juga baik ya Bu, sehat-sehat terus ya Bu. Baik-baik, bersyukur ya. Nah, Dr. Lisa, tadi seharian ngapain aja? Kalau saya hari ini kebetulan bekerja di klinik kecantikan. Jadi saya hari ini pasien-pasien yang saya terima adalah pasien-pasien yang ingin cantik, yang ingin kurus, ingin langsing ya. Kemudian beberapa di antaranya pasien-pasien saya ini bukan hanya perlu treatment dengan tindakan, tapi juga perlu treatment dengan perubahan mindset. Gitu. Jadi ada pasien yang misalnya untuk langsing saya tidak melakukan tindakan pemberian obat atau melakukan tindakan dengan penggunaan alat, tapi kita lakukan hipnoterapi. Itu karena dia memiliki mindset yang tidak sesuai dengan apa yang ekspektasinya dia ya, harapannya dia. Jadi pertama-tama biasanya diarahkan atau dibetulkan mindsetnya dulu gitu ya dok ya? Iya, jadi biasanya kan pada saat konsultasi saya jadinya biasanya bisa menemukan nih kira-kira permasalahannya di mana ya gitu loh. Kalau misalnya permasalahannya ternyata memang hanya perubahan di postur yang tidak ada hubungannya dengan mindset, ya berarti kita lakukan tindakan gitu ya dengan menggunakan alat gitu loh, atau misalnya kita bantu dengan mengarahkan mereka misalnya kalau sampai harus ya dirujuk ke dokter lain yang lebih kompeten, misalnya ke dokter bedah plastik contohnya gitu. Karena pernah ada satu klien ya secara umum badannya bagus, berat badan sudah ideal, gaya hidupnya sudah bagus, tapi ternyata dia punya keluhan adalah kulit perutnya tidak sesuai dengan bentuk otot perutnya. Gitu. Jadi kalau dipegang ototnya sudah terbentuk nih, sudah six pack. Kalau perutnya kita tarik ke bawah, itu kotak-kotaknya sudah ada gitu. Tapi perutnya bergelambir dan bergelambirnya adalah bergelambir kulit. Kemungkinan dia karena salah melakukan sesuatu. Jadi sehingga menyebabkan berat badannya turun terlalu drastis, sehingga akibatnya kulit tertinggal. Otot terbentuk tapi kulitnya nggak barengan nih mengecilnya bersama si otot. Atau dia melakukan olahraga yang salah. Kenapa? Ada juga yang begitu, saya baru-baru dengar nih soalnya. Ya, atau dia melakukan olahraga yang salah sehingga kulitnya menggelambir tapi si ototnya terbentuk. Gitu. Nah, ini kalau kita treatment percuma karena yang begini ini bukan tugasnya estetik lagi, tapi sudah menjadi tugasnya dokter spesialis bedah plastik. Gitu. Ya, wah menarik sekali ya. Jadi dokter Lisa itu praktek di berapa tempat dok?
Saya praktek di 3 tempat, ya. Saya Di mana praktek. aja boleh disebutkan kok, biar teman-teman kalau ada yang tertarik nih, nah bisa langsung ke sana. Di mana aja? Saya bekerja di BB Glow Clinic. BB Glow Clinic itu ada di Radio Dalam. Kemudian saya juga bekerja di GC Aesthetic Clinic, ini di Walter Mongencidi. Dan satu lagi adalah klinik umum, itu saya kerjanya di PT Medco Group di Jalan Ampera. Medco? Ya, Medco Group. Semuanya daerah selatan ya berarti ya, Dok? Ya, kebetulan saya nyarinya itu karena saya rumahnya kan di BSD. Jadi dari BSD keluar pintu tol langsung tuh deket-deketan kliniknya. Gitu. Jadi nggak terlalu ngambil waktu banyak. Jadi safe untuk perjalanan pulang dan perginya. Ya. Nah, Dok, sebelum kita masuk ya, sebentar lagi kita akan masuk ke materi. Tapi kita ngobrol dulu nih, sehubungan dengan pandemi, bagaimana kegiatan ketiga klinik ini, Dok? Ini kegiatan saya ya, sejak mulai awal pandemi. Gitu. Jadi saya kalau untuk saya pribadi kemungkinan karena saya adalah nakes ya, tenaga kesehatan. Jadi justru selama pandemi sampai sekarang itu saya merasa bahwa jam kerja saya bertambah panjang ya. Kemudian jenis kegiatannya jadi semakin banyak. Ya. Terus pasien yang saya terima juga semakin beragam gitu. Jadi kami sekarang udah bukan hanya pegang estetik ya. Jadi karena benar-benar pada waktu di awal pandemi, terutama yang masih PSBB ya, istilahnya dulu bukan PPKM, masih yang PSBB, itu kita sama sekali nggak bisa kerja karena pasien semua takut, mereka stay at home semuanya gitu ya. Dan kalaupun berani keluar, ya kan tidak spesial untuk pergi ke klinik kecantikan gitu loh. Mereka kan lebih concern untuk kesehatan. Kemudian gaya hidup berubah otomatis. Udah nggak ada lagi yang nge-mall, nggak ada lagi yang arisan cantik-cantik, ya toh gitu loh. Jadi buat mereka estetik itu sudah nomor kesekian. Kemudian pakai masker. Nah, jadi nggak ada yang perhatiin tuh mau kerut-kerut di mana ya. Udah nggak ada lagi yang butuh botox, filler, thread lift itu udah terus radiofrekuensi, flek udah ditutup dengan masker, jadi udah nggak ada yang peduli. Jadi kita yang di klinik estetik ini semua beralih itu ke ke kesehatan umum. Terutama pada saat itu juga kita bantu ya, kita bisa dibilang kayak semacam satelit kesehatan ya. Jadi pasien-pasien itu merasa lebih aman kalau pergi ke klinik karena jumlah pasiennya jauh lebih sedikit dibanding kalau mereka pergi ke rumah sakit gitu. Jadi kita kayak semacam first stop screening ya. Begitu lihat pasien, periksa, oh ini kemungkinan gejalanya masuk di COVID, langsung rujuk gitu loh. Atau kalau perlu isoman ya kita isoman gitu loh. Perasepan, pemberian pemberian pengobatan pertama gitu ya, pertolongan pertamanya, kemudian pemeriksaan antigen, PCR, itu kita jadi beralih ke sana gitu loh. Nah, ini juga yang menyebabkan jam kerja kita jadi semakin panjang gitu. Semakin panjang, semakin sibuk, ditambah dengan saya sendiri jadi ya, Dok? Kenapa? Sekarang sudah berubah ya, udah ke arah ini kan kayaknya orang-orang tuh sudah lebih banyak ke mall, udah lebih merasa aman ya saat ini. Benar nggak? Kalau klinik estetiknya gimana? Kalau saya pribadi ya, saya sekarang masih lebih fokus untuk COVID. Jadi vaksinasi. Jadi kalau di awal kita memang untuk pasien yang COVID, sekarang dari mulai beberapa bulan yang lalu kita udah dari mulai bulan Maret ya, itu kita sudah lebih banyak untuk vaksinasi. Jadi waktu kita udah habis untuk vaksinasi pergi kemana-mana sampai keluar kota kita jabanin ceritanya ya, kita kerjakan gitu untuk sampai keluar kota, sampai berhari-hari kita di luar kota untuk melakukan vaksinasi supaya ini mempercepat proses terjadinya herd immunity gitu. Nah kalau untuk si klinik kecantikannya sendiri, ya oke, sekarang sudah mulai ada 1-2 yang datang melanjutkan paket yang mereka sudah punya gitu. Tapi belum seperti sebelum pandemi. Itu. Karena mau nggak mau ya tetap ada rasa
rasa nggak nyaman, kemudian juga mungkin ekonomi juga ya dok, mungkin kan dulu nggak ada masalah, sekarang harus berpikir dan sebagainya. Oke, menarik sekali. Nah dok, kalau sehubungan dengan materi kita pada malam hari ini, ya, yaitu menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Ini kira-kira yang diulas lebih banyak ke arah mana sih dok? Gini. Karena kalau kita pikir kan gini, wah menjadi dokter diri sendiri itu gimana ya? Kan kita nggak tahu obat gitu kan. Nah mungkin dokter pasti punya sudut pandang yang lain atau dokter mempunyai satu ilmu tambahan ya. Silahkan. Oke, gini. Sebenarnya menjadi dokter untuk diri kita sendiri ini sebenarnya sudah sering saya share untuk pasien-pasien saya ya, gitu. Cuma saya tidak gini. Kalau dulu saya hanya sambil lewat aja. Loh, Bu, ini kan sebenarnya Ibu bisa perbaiki dengan cara begini, dengan cara begitu, gitu. Nggak harus datang ke saya untuk konsultasi. Istilahnya ini masalah sepele, Ibu bisa selesaikan sendiri, gitu loh. Nggak usah lah perlu sampai harus berobat dan minum obat, gitu. Nah, tapi itu cuma sambil selewat-selewat aja, gitu loh. Nah, akhir-akhir ini, terutama dari mulai bulan Mei kemarin ya, jadi Mei, Juni, Juli, itu saya sempat menjadi volunteer untuk 24 jam online. Jadi saya telemedicine dokter 24 jam online. Silahkan telepon saya kapanpun gitu loh. Atau chat saya dengan WA kapanpun gitu. Karena saya akan bantu memberikan penjelasan dan pendampingan gitu. Pada waktu itu sebenarnya fokusnya untuk yang COVID yang tidak bisa ditangani di rumah sakit atau mereka tidak mendapatkan tempat di rumah sakit gitu, yang harus isoman di rumah. Nah, tapi ternyata pertanyaannya bukan hanya soal COVID, pertanyaannya juga tentang hal yang lain-lain. Nah, ini membuat saya jadi berpikir bahwa ternyata penting loh untuk bisa tahu bahwa sebenarnya beberapa penyakit itu saya sendiri penyebabnya dan bisa diselesaikan juga oleh saya sendiri. Gitu. Kecuali memang sudah beberapa waktu ternyata penyakit ini masih menetap, ya oke lah. Kita berarti mesti cari mesti cari pelayanan yang lebih lanjut gitu loh, gitu. Baik. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke materinya ya dok ya? Ya boleh, silahkan. Oke, saya share ya. Iya. Silahkan. Oke, teman-teman, kita mulai dari sini ya, dari slide pertama, bahwa sakit itu apa sih gitu. Sakit itu adalah suatu peristiwa negatif yang terjadi pada diri kita yang menyebabkan kita mengalami malfungsi, baik secara mental maupun secara struktur tubuh. Sebenarnya banyak penyebab penyakit, tapi yang kita bahas sekarang ini hanya yang dari genetik, kebiasaan, kemudian emosi dan value. Ada lagi yang lain, contohnya misalnya karena faktor lingkungan, ya, nyamuk contohnya itu akan menyebabkan penyakit demam berdarah, ya. Kemudian trauma, misalnya jatuh dari motor, itu juga akan menyebabkan penyakit hingga misalnya patah tulang. Kemudian karena tidak diobati dengan baik, bisa terjadi mielitis, infeksi yang menyeluruh, ya, gitu. Atau misalnya karena virus, contohnya yang paling sering kita dengar akhir-akhir ini sampai bosan, itu adalah COVID-19, ya. Gitu. Jadi banyak hal penyebab kita bisa menjadi sakit, gitu. Tapi yang kita akan bahas di sini yang bisa kita atasi dengan perbaikan diri sendiri adalah sakit karena genetik, penyakit yang disebabkan karena kebiasaan, penyakit yang disebabkan karena faktor emosi, dan penyakit yang disebabkan oleh faktor value, ya, value dari diri sendiri. Oke, Ibu, next slide. Oke, kalau yang genetik itu yang dimaksud apa sih? Genetik itu adalah penyakit-penyakit yang diturunkan oleh leluhurnya kita. Contohnya di sini, ya, ayah dan ibu itu masing-masing menyumbangkan setengah dari sel genetiknya mereka kepada anak-anaknya. Akibatnya, satu orang anak, kalau mereka punya 4 orang anak, ya, 1 orang anak akan didapatkan anak yang murni normal.
Kemudian anak yang kedua dan anak yang ketiga itu mendapatkan setengah-setengah dari genetik kedua orang tuanya. Kemudian yang satu itu biasanya adalah anak yang kita bilang cacat. Dalam artian dia membawa penyakit bagi dirinya sendiri. Jadi ada 3 kemungkinan untuk setiap keturunan dari setiap pasang suami istri. Kalau zaman dulu kita dengar ada yang namanya bobot bibit bebet ya. Salah satu fungsinya adalah ini, untuk mengurangi terjadinya kesalahan genetik pada keturunannya mereka. Cuma kalau sekarang kan nggak penting ya, bobot bibit bebet, yang penting cinta. Ya nggak Bu Oki? Jadi hal yang seperti ini yang dulu-dulu pada zaman dulu itu sangat ketat, sekarang tidak lagi diperhatikan, sehingga akibatnya kita lihat banyak keturunan-keturunan yang baru, generasi baru ini yang menderita cacat secara genetik, ya, menderita penyakit yang dibawa karena faktor keturunan. Oke, ini bisa dicegah atau enggak? Bisa. Bagaimana cara pencegahannya? Dengan melihat lagi DNA-nya bagaimana. Jadi ada pemeriksaan sebelum perkawinan untuk mencegah terjadinya kerusakan genetik pada anak-anak mereka. Cuma balik-balik lagi ini kita akan terbentur dengan masalah HAM, ya. Yang kedua adalah apakah mau nih udah jatuh cinta, udah setengah mati cintanya, terus udah gitu gara-gara hasil laboratorium harus berpisah, mau apa enggak, ya, gitu loh. 2 ini biasanya yang jadi halangan. Kemudian kalau misalnya sudah menderita, sudah membawa faktor genetik tersebut di dalam tubuh kita, lalu bagaimana? Apa yang mau kita lakukan? Biasanya kita harus mewaspadai faktor resikonya. Misalnya, kita membawa faktor genetik hipertensi. Itu berarti kita sudah tahu nih, oh saya punya kemungkinan mendapat penyakit hipertensi. Berarti kita harus memperhatikan bagaimana sih cara kita menjalani hidup. Olahraganya bagaimana, makannya bagaimana, istirahatnya bagaimana, pemilihan pekerjaan bagaimana. Kalau misalnya dia hipertensi, coba deh belajar jadi guru yoga contohnya. Itu akan jauh lebih baik dibanding kalau misalnya dia jadi akuntan. Gitu, ya. Kalau misalnya dia menjadi motivator misalnya, akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kalau misalnya dia menjadi pebisnis, ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa kita gunakan untuk memperkecil faktor risiko dari penyakit genetik yang sudah didapat oleh si pasien. Ya, kalau misalnya dia faktor genetik yang diturunkan adalah diabetes, berarti mulai dari sekarang dia harus tahu makanan apa yang boleh dia makan, makanan apa yang dia tidak boleh makan, olahraga apa yang harus dia jalani setiap hari, gitu. Supaya apa? Supaya vaskularisasi pembuluh darahnya bekerja dengan baik, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya infeksi, sehingga meminimalkan juga kemungkinan terjadinya luka yang menyebabkan gangren. Kita tahu kalau pada pasien-pasien diabetes yang kita takutkan adalah gangren, ya, gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai untuk mencegah terjadinya perburukan penyakit-penyakit yang sudah diderita karena faktor genetik. Gitu. Ini nanti bisa didiskusikan dengan dokternya, ya. Apakah ada obat yang harus diminum secara berkala, gitu, atau bisa hanya dengan perubahan pola hidup. Oke, kita lanjutkan ke slide berikut ya. Oke, bagaimana dengan faktor kebiasaan? Faktor kebiasaan apa sih biasanya yang menyebabkan penyakit di dalam badannya kita? Contohnya yang paling sering adalah pada waktu kita istirahat malam, itu seharusnya kita sudah mulai tidur itu pada sekitar jam 10 malam sampai besok pagi sekitar jam 5. Ya. Kita diharapkan untuk mendapatkan tidur yang deep sleep itu adalah antara
jam 1 pagi sampai jam 5 pagi. Apa yang terjadi kalau misalnya ini tidak terjadi? Misalnya contohnya pada security, kerjanya kan justru jaga malam nih, ya, gitu. Nah, biasanya orang-orang yang tidak mendapatkan kebutuhan sesuai dengan tubuhnya harusnya tidur, dia malah tidak bisa tidur, gitu. Biasanya kita mendapatkan penyakit yang berkenaan dengan hal tersebut. Contohnya adalah kalau misalnya dia sering jaga malam, paling sering ya penyakit yang diderita adalah penyakit paru, benar nggak? Paru-paru basah biasanya kita bilang, ya, atau TBC misalnya, ya. Kemudian hepatitis, ya. Coba nanti diperhatiin deh, ya, lingkungan kita yang waktu tidurnya tidak sesuai dengan waktu tidur yang seharusnya. Penyakit-penyakit apa yang sering mereka derita, ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata kita tidak buang air besar sesuai dengan waktunya. Misalnya waktu untuk kita buang air besar itu adalah antara jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Apa yang terjadi kalau misalnya pada waktu pembuangan ini tidak kita manfaatkan dengan baik? Sehingga akibatnya nanti akan ada gangguan pada usus besarnya. Jadi sembelit, susah buang air besar, ya, sehingga akibatnya nanti akan merembet ke yang hal-hal lain. Oke, gitu. Jadi penting buat kita untuk melihat kebiasaannya kita ini sudah sesuai nggak sih dengan ritme tubuhnya kita, tuh, ya. Kebiasaan-kebiasaan ini juga termasuk diantaranya adalah makan yang benar. Cukupkah kita makan makanan yang bernutrisi? Ataukah selama ini yang kita makan adalah junk food terus? Ini adalah juga faktor kebiasaan yang merusak diri kita. Ya, oke, next slide Ibu. Kenapa? Dokter Lisa, boleh bertanya ya di sini ya? Iya, boleh. Kan di sini ada misalnya heart, small intestine. Nah, ini ada pukul 12. Ini menggambarkan apa nih? Ini bacanya gimana? Oh, oke. Ini jam 12 siang itu adalah saat aktif dari jantungnya kita. Di sini adalah sirkulasi darah yang tertinggi di dalam diri kita itu terjadi pada jam 12 siang. Itu jadi kita merasakan bahwa metabolisme tercepat itu ada di jam 12 siang. Energi terbesar itu ada di jam 12 siang. Itu pas dengan sinar matahari tepat di atas kepala kita, gitu, ya. Sehingga akibatnya ini juga yang menyebabkan kita kalau makan siang dengan porsi yang lumayan lebih besar dibanding dengan makan pagi dan makan malam, ini penyerapannya akan lebih maksimal karena metabolisme tertinggi juga pada saat jam 12 siang. Jadi antara jam 11 pagi sampai jam 1 siang ini adalah metabolisme terbaik dari tubuhnya kita. Ini adalah saatnya kita sedang dalam aktivitas yang sangat tinggi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ya. Oke, nah kemudian kita juga punya yang penyebab-penyebab penyakit ini adalah karena emosi, ya, gitu. Nah, kalau dibilang ini unsurnya itu adalah unsur api, itu adalah joy, kemudian unsur tanah itu adalah rasa khawatir, ya, rasa cemas, rasa khawatir, kemudian metal, ini unsur metal ini adalah sedih, kesedihan, ya. Kemudian water itu adalah rasa takut, kemudian wood itu adalah rasa marah. Ini biasanya paling emotional flow dari elemen-elemen ini paling sering dipakai oleh para akupunturis. Ya, ini menggambarkan juga emosi yang terjadi dalam dirinya kita. Terlalu bahagia, contohnya joy, ya. Terlalu bahagia akan menyebabkan gangguan pada jantung. Jadi orang yang terlalu bahagia juga nggak bisa hidup dengan gimana ya? Maksudnya usianya tidak akan panjang juga gitu. Jadi bukan berarti kalau tertawa terus berarti dia umurnya panjang. No, semua yang berlebihan itu biasanya akan membawa bahaya pada diri kita sendiri. Kemudian elemen earth, ya, terlalu khawatir. Ini juga akan menyebabkan gangguan pada badannya kita. Kemudian terlalu sedih, itu juga menyebabkan gangguan. Terlalu sedih ini biasanya mengenai organ paru.
Sehingga akibatnya orang yang terlalu sedih ya biasanya kena kanker paru. Kemudian terlalu takut biasanya kenanya akan ke gangguan ginjal. Terlalu marah dia akan menyebabkan gangguannya adalah ke liver. Ini kesan yang kita dapatkan seakan-akan kok nggak ada hubungannya ya gitu loh. Kenapa ya kalau misalnya ternyata saya marah-marah terus itu kenanya ke organ liver gitu. Agak panjang ini penjelasannya karena biasanya ini kita mainnya di dunia kedokteran timur gitu. Tapi selama ini yang saya tahu hal ini terbukti benar, gitu ya, bahwa ternyata emosi itu sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri sampai akhirnya bisa menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Oke, slide berikutnya Ibu, mungkin di slide berikutnya bisa lebih jelas. Oke, nah ini adalah yang tadi ya, bahwa ternyata dari emosi itu bisa dipecah lagi menjadi sangat banyak emosi-emosi lain ya. Jadi kayak bangsanya kayak misalnya marah. Marah itu ternyata adalah merasa tertekan, merasa disakiti, benci ya. Kemudian frustasi, merasa dijauhi ya, merasa selalu dikritik ya, dan dia agresif. Nah, ini adalah penyakit-penyakit dari emosi. Penyakit emosi yang berunsur marah ini biasanya menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Contohnya adalah salah satunya hipertensi, ya. Ini baru satu, ya, baru satu. Kemudian nanti ada yang kayak tadi, yang fear, ya, contohnya itu dipermalukan, itu adalah juga menyebabkan gangguan rasa takut, ya. Kemudian insecure, tidak nyaman, tidak aman, ya, gitu. Anxious, gitu. Itu juga akan menimbulkan gangguan, gitu. Pada apa? Pada ginjal. Gangguannya pada ginjal, ya. Sehingga pasien-pasiennya nanti biasanya memiliki keluhan pada ginjalnya. Oke, Ibu silakan ke slide berikutnya. Oke, nah apa sih selain emosi yang mendasari juga kemungkinan kita memiliki suatu penyakit? Salah satunya adalah value. Value itu maksudnya adalah kalau kita meng-create suatu penyakit karena kita ingin dihormati, lucu ya, karena pengen dihormati kita malah jadi sakit. Ingin dipuji orang, ingin dicintai orang, kita malah membuat penyakit sehingga akibatnya kita akan dipuji, kita akan dicintai, kita akan dihormati. Masuk akal nggak ininya, jalan pikirnya? Kok bisa sih pengen dicintai berpenyakit? Salah satu klien saya itu merasa bahwa suaminya tidak mencintai dia, bahwa suaminya tidak perhatian dengan dia. Kebetulan suaminya ini kerjanya sering keluar kota. Jadi dia ingin perhatian dari suaminya dan dia memperhatikan bahwa setiap kali dia mengeluh sesuatu, misalnya dia mengeluh gini, kok saya hari ini mual ya. Suaminya nanti yang tadinya harusnya keluar kota, nggak jadi keluar kota. Tapi pulang dan membawakan makanan yang paling dia suka. Di situ dia belajar, oh kalau saya mengeluh tentang suatu penyakit, saya mendapatkan perhatian, saya mendapatkan hadiah, ada reward di situ. Makin lama penyakitnya makin berkembang. Kenapa makin berkembang? Karena gini, hari ini dia mengeluh mual. Suaminya pulang, bawain dia makanan, gitu ya, memberikan dia perhatian. 2-3 hari lagi, dia melakukan hal yang sama. Suaminya masih melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi kalau dia melakukan itu ke-10 kalinya? Suaminya akan berpikir apa coba? Udah biarin aja, nanti juga sembuh sendiri. Akibatnya apa?
Ya Dokter Kenapa? Lisa. Kok nggak dimarahin, kamu kok mual terus ya? Dimarahin sama suaminya. Ya, jadi ini akan menyebabkan dia jadi meng-create penyakit baru. Sekarang bukan cuma mual, tapi mual dan pusing, misalnya seperti itu. Ya, lama-lama meningkat. Mual, pusing, sakit badan, misalnya contoh begitu. Jadi makin lama makin meningkat, makin meningkat. Pasien yang saya tangani ini adalah pasien dengan kanker payudara. Jadi tubuhnya tiba-tiba di suatu titik kebablasan, menciptakan suatu penyakit yang secara genetik dia tidak ada riwayatnya. Gitu. Begitu dia sudah menderita kanker, dia baru bilang, saya sebenarnya nggak mau loh sakit. Tapi saya merasa kalau saya sakit, saya mendapatkan perhatian. So, kita yang meng-create penyakit tersebut ternyata. Begitu juga dengan orang yang ingin dihormati. Begitu juga dengan orang yang ingin dipuji. Ya, gitu loh. Jadi setiap orang memiliki sesuatu di belakangnya, gitu loh. Memiliki karakter dan memiliki nilai-nilai yang dia pertahankan, gitu. Kalau misalnya dia terlalu fanatik memegang nilai-nilai ini, dia bisa akan jatuh ke hal-hal yang dia bahkan tidak inginkan. Oke, nah, Dokter silakan Lisa, slide berikut. Ya, Dokter Lisa, tadi kalau soal dicintai itu masuk akal ya, kepikir gitu. Kenapa? Ya, kan ini kan terpikir gitu. Jadi artinya kita minta perhatian dari suami atau dari anak atau dari siapapun ya. Tapi kalau ingin dipuji atau ingin dihormati itu bisa berikan contoh nggak? Ya, kalau ingin dipuji ini gini, bukan ingin dipuji ya, ingin merasa berharga bagi orang lain. Ini contohnya saya sendiri loh. Oke, jadi saya ingin berharga di mata orang lain karena saya merasa bahwa saya itu tidak memiliki nilai yang lebih. Gitu. Jadi kenapa bisa begitu gitu loh? Karena apapun yang saya lakukan, ini kejadiannya pada waktu saya misalnya masih kecil ya. Apapun yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Contohnya misalnya gini, saya masak nasi, umur baru 5 tahun nih, masak nasi. Jagoan dong buat anak zaman dulu ya. Masak nasinya ngeliwet loh, bukan kayak zaman sekarang pakai rice cooker. Zaman dulu ngeliwet. Jadi wah, tangan sampai luka-luka tuh ngangkat itunya, ngangkat tempatnya gitu. Umur baru 5 tahun gitu. Tapi saya bisa ngeliwet, bisa bikin telur ceplok. Tapi itu biasa aja gitu. Begitu adik saya yang cowok bisa bikin telur ceplok gitu. Dengan usia yang lebih tua dari saya pada waktu dia berhasil bikin telur ceplok, pujiannya waduh hebat banget, berminggu-minggu diomongin gitu. Wah hebat loh dia bisa bikin itu apa segala macam. Terus saya bilang, saya dulu lebih muda loh waktu bikin telur ceplok dan menyediakan makan buat adik-adik. Kamu kan lain, kamu kan beda gitu. Tapi ini, nilai value ini ternyata sempat tertanam di dalam saya, di dalam diri saya, sehingga akibatnya saya selalu berusaha untuk memiliki nilai lebih di mata orang lain. Kalau Ibu Oki mungkin tahu ya, saya kalau di grup suka dipanggil Miss Google. Gitu. Jadi apapun pertanyaan orang, biasanya saya bisa jawab. Why? Karena saya selalu belajar. Saya selalu berusaha untuk menjadi the top one, gitu. Saya selalu berusaha supaya orang-orang tahu bahwa saya ada, bahwa saya berguna untuk mereka. Saya nggak tidur berhari-hari untuk mencari sesuatu hal, karena saya juga perfeksionis. Saya maunya kalau saya tahu sesuatu, saya tahu sampai yang terkecil-kecilnya. Jadi kalau mereka bertanya, saya nggak cuma menjelaskan garis besar, tapi juga sampai menjelaskan yang hal-hal kecilnya.
Apakah hal ini baik buat saya? Pertama-pertama, iya saya pikir, wah saya hebat nih gitu loh. Saya bisa lulus cum laude gitu loh. Jadi ada yang bikin bangga juga untuk diri saya. Kemudian semua orang kenal dengan saya gitu loh. Oh, tanya aja sama Dokter Lisa, pasti nanti bisa dijawab gitu. Kemudian yang nggak kenal pun bisa tanya ke saya gitu loh. Kamu tahu dari siapa? Oh, udah dibilangin. Pokoknya kalau telepon dokter pasti puas dapat jawaban secara detail gitu. Jadi buat saya itu adalah suatu kebanggaan. Sampai di suatu titik gitu, seorang guru saya itu bilang ke saya bahwa semakin saya sempurna, saya semakin sakit. Semakin saya selalu berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan orang lain, saya justru menyimpan banyak penyakit. Dan memang pada saat itu heart rate saya tinggi. Untuk average people ya, heart rate saya waktu itu di sekitar 115 sampai 125, itu sesuatu yang tidak lazim. Itu tanpa olahraga. Bayangkan kalau dengan olahraga heart rate saya jauh lebih tinggi gitu. Jadi saya sempat waktu itu sampai masuk UGD karena saya pikir saya dapat heart attack ya, tapi ternyata semua baik-baik aja. Nasihatnya cuma satu, dok tidur, istirahat. Gitu. Saya pikir karena saya kebanyakan kerja, enggak, kayaknya saya biasa aja, nggak terlalu banyak kerja gitu. Tapi guru saya itu bilang apa coba? Iya, kamu badannya baik-baik aja. Otaknya jalan terus. Kapan kamu istirahat, kapan kamu tidur. Di situ saya mulai memperbaiki diri saya sendiri, bahwa ternyata menjadi sesuatu yang saya inginkan, bagus mungkin sebagai cover, tapi tidak bagus di dalamnya. Gitu. Mungkin itu bisa menjelaskan ya Ibu. Iya, terima kasih dok. Sekarang lebih kebayang ya. Oke. Iya, jadi penyakit itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Nah, kenapa sih saya dari tadi menekankan tentang value, menekankan tentang emosi ya gitu. Karena kita sebagai manusia itu kita seperti iceberg. Iceberg itu adalah yang terlihat di atas bagian permukaan air itu sangat kecil, sangat sedikit, hanya 10%. Ini adalah willpower-nya kita. Logical thinking-nya kita, ya, itu hanya kecil, sedikit banget. Kemudian short term memory-nya kita, itu hanya sedikit sekali. Tapi justru yang mempengaruhi kita, itu adalah iceberg yang di bawah. Gunung es yang di bawah laut, yang nggak terlihat oleh kita. Kalau pernah nonton film Titanic ya, itu kan di atas dia cuma lihat sedikit banget, kecil banget. Tapi ternyata bisa menenggelamkan kapal begitu besar, gitu loh. Karena mereka nggak melihat bahwa karang batu es yang di bawahnya itu jauh lebih besar dari apa yang mereka lihat di permukaan. Itulah kita manusia, ya. Jadi emosi, kebiasaan kita, value kita, ini yang tadi yang saya bilang di awal ya, belief-nya kita. Ini semua yang menyebabkan kita menjadi menderita suatu penyakit tertentu. Gitu, ya. Terutama pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit yang long term ya seperti hipertensi gitu, kemudian gangguan jantung, itu biasanya subconscious mind-nya yang mesti kita perbaiki. Mindset-nya yang mesti kita perbaiki. Gitu. Oke, silahkan Ibu slide berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke terapinya. Kalau dari tadi kita sudah ngomongin tentang meditasi, kemudian kita udah ngomongin tentang emosi, kita sudah ngomongin tentang value diri yang terlalu berlebihan gitu. Terapinya apa sih? Terapi bisa kita lakukan dengan meditasi, kemudian mengajak diri kita untuk bicara, kemudian emosi, melepas emosi ya. Kemudian ada beberapa teknik yang bisa kita pelajari, contohnya adalah Jinshin Jutsu, ada acupressure, ada self hypno, ada Ho'oponopono. Yuk kita lihat satu persatu ya. Slide berikutnya Ibu. Oke, dengan meditasi. Meditasi di sini biasanya kita taunya meditasi itu adalah duduk, diam, ya, tanpa bersandar,
perhatikan ya, tidak boleh bersandar. Karena kalau bersandar terlalu nyaman, jadi akibatnya malah tidur, nggak jadi meditasi. Ya, gitu. Meditasi dengan teknik apapun boleh, silahkan. Kalau memang bisa meditasi, silahkan meditasi. Tekniknya silahkan apapun itu, ya. Apakah dengan menghitung napas, gitu loh, atau dengan meditasi yang seperti yang diajar sama Bu Oki ya, meditasi Reiki, gitu loh. Boleh meditasi apapun silahkan. Ini fungsinya adalah untuk membantu menenangkan monkey mind-nya kita. Jadi supaya apa yang ada di pikiran kita bisa kita kosongkan sejenak sehingga regenerasi sel di dalam tubuh kita menjadi jauh lebih baik. Gitu, ya. Apakah meditasi harus dengan duduk seperti ini? Enggak. Meditasi juga bisa dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan painting. Kalau ibu-ibu zaman dulu meditasinya dengan merajut atau dengan menyulam, ya, karena itu butuh konsentrasi tertentu. Pada saat dia konsentrasi pada satu titik tertentu, itu akan menenangkan monkey mind, dan pada saat itu juga terjadi reaksi di dalam badannya dia untuk memperbaiki apa yang rusak dari badannya dia. Saya pernah meminta pada anak-anak dengan anak-anak penderita kanker, ya, untuk melakukan meditasi bagi diri mereka sendiri. Terserah caranya bagaimana. Gitu. Tapi melakukan meditasi ini adalah dengan membayangkan di dalam otaknya mereka bahwa kansernya mereka itu bentuknya adalah bawang bombay. Kenapa bawang bombay? Karena bawang bombay ini bisa dikupas, bisa di-peel off. Ya. Jadi bayangkan tumornya mereka, bayangkan kansernya mereka ini adalah bawang bombay. Besarnya seperti apa? Mereka yang tentukan. Mereka mau melakukan sambil bermain, monggo silahkan. Mereka mau melakukannya dengan duduk manis sambil meditasi, silahkan juga. Mereka mau melakukannya sambil tiduran, juga boleh. Yang penting nggak boleh tertidur selama mereka mengerjakan hal ini. Ya. Kemudian bawang bombay yang ada di dalam bayangannya mereka itu dikupas. 1, buang. 1, buang. Lakukan ini terus-menerus sampai mereka capek. Kalau sudah capek, dibayangin sebesar apa sih yang tersisa bawang bombaynya? Oh, ada yang masih sebesar ini. Oh, ada yang sudah sebesar ini. Terserah, setiap orang beda-beda. Besok kita lanjutkan lagi. Apa yang terjadi? Ternyata sebagian besar dari pasien anak-anak ini sembuh dari kansernya. Jadi tubuh kita itu sangat pintar, bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Anak-anak jauh lebih mudah ya. Kenapa? Karena imajinatifnya mereka lebih bagus, ya, itu pertama. Terus kedua, mereka percaya. Kadang-kadang kalau kita yang sudah dewasa disuruh melakukan begini belum apa-apa udah gini. Masa sih bisa? Ngapain itu pertama. Sih, gitu ya. Nah, betul. Terus kedua, kok bawang bombay boleh nggak kalau bawang merah? Itu jadi belum apa-apa sudah lebih banyak pertanyaannya, terasnya sudah tidak ada sehingga apapun yang dikerjakan hasilnya tidak akan maksimal. Ya, gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang pernah saya coba ke beberapa pasien anak dan ternyata memiliki hasil yang bagus. Oke, slide berikutnya Ibu. Oke, kemudian talk to your body. Maksudnya bagaimana sih gitu? Pernah nggak sih kita punya badan yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan kita pakai terus? Pernah nggak nanya, kok saya pegel ya di sebelah kiri, pundak sebelah kiri? Kenapa? Pernah nggak nanya? Biasanya kita nggak pernah nanya. Kita selalu, oh pegel, ya udah gosok aja deh dengan balsem. Oh sudah, pergilah urut atau apa gitu. Tapi kita nggak pernah bertanya. Gak pernah ngajak bicara badannya kita. Coba diajak bicara. Apa sih yang salah? Saya melakukan apa sehingga kamu menderita seperti ini? Ya, kalau senang baca buku, bisa baca bukunya Louise Hay. Dia adalah salah satu motivator terkenal.
Beliau meninggal usia 95 tahun. Pada waktu usia 40 tahun, beliau didiagnosa kanker serviks. Seperti kita tahu, zamannya dia dulu, pada saat dia usia 40 tahun, itu berarti kedokteran belum semaju sekarang. Ya, gitu. Dia sembuh bukan dengan kedokteran, tapi dengan talk to your body. Jadi dia bicara dengan tubuhnya. Apa sih yang salah? Apa yang kurang saya lakukan pada tubuh saya? Apa yang ingin kamu beritahukan kepada saya? Dan ternyata dengan deep talk ya terhadap tubuhnya sendiri, dia jadi teringat bahwa dulu pada saat dia usia 5 tahun, dia pernah diperkosa. Pengalaman ini direkam oleh subconsciousnya dia, direkam oleh pikiran bawah sadarnya dia, dan kemudian pada saat usia 40 tahun, suatu peristiwa dalam hidupnya dia menyebabkan subconscious mind ini timbul lagi. Ingatan dia yang sudah dia suppress, ya, sudah dia tekan supaya nggak ingat lagi, gitu. Ternyata karena suatu peristiwa jadi nongol lagi, dan peristiwa ini begitu menyakitkan sehingga tubuhnya bereaksi apa? Memberikan cancer cervix. Setelah dia deep talk, kemudian dia lakukan perbaikan, dia lakukan healing self, ya, healing self-nya dengan meditasi, kemudian melakukan apa yang bodinya inginkan, gitu. Perlahan-lahan dia sembuh dan akhirnya tidak waktu itu dijadwalkan untuk operasi pengangkatan rahim, akhirnya nggak jadi. Dan beliau meninggal pada usia 95 tahun itu dalam keadaan sehat. Bukan karena penyakit, tapi meninggalnya adalah karena usia tua. Gitu, ya. Jadi talk to your body. Saya sedang pegel-pegel. Mau apa sih saya gitu? Siapa tahu bukan mau diurut, bukan mau diobatin dengan paracetamol atau ibuprofen misalnya, tapi karena badannya menginginkan kita untuk bergerak lebih. Contohnya misalnya sport, contohnya. Atau menari, ya gitu loh. Atau kamu butuh istirahat nih karena kamu kemarin udah kerja terlalu berat. Saya cuma butuh me time, baca buku sambil minum kopi misalnya, gitu loh. Jadi tolong berbicaralah dengan tubuh Anda. Apa sih yang diinginkan oleh si tubuh, gitu. Ya. Saya pernah punya satu pasien masih kecil, anak umur 6 tahun. Dia datang ke saya dengan demam. Kemudian ibunya bilang, sudah dikasih obat demam, kok demamnya nggak turun. Waktu itu saya masih belum terlalu jauh mendalami hal-hal seperti ini ya, gitu. Jadi saya cuma iseng aja ngomong sama si anak. Kamu kalau misalnya untuk sembuh, kamu pengen apa? Dia bilangnya apa coba? Saya pengen mandi air hujan. Terus saya bilang sama ibunya, coba deh, bikin. Kan nggak lagi musim kemarau nih, mana ada hujan. Saya bilang gini ke ibunya, coba kita suruh dia mandi, pura-pura pakai air hujan dengan bikin selang air. Jadi disiram pakai selang air, gitu. Seakan-akan dia mandi air hujan. Bener loh, sembuh. Ini sesuatu yang saya waktu itu cuma main-main aja, gitu loh. Cuma iseng aja, main-main aja, gitu. Walaupun saya tetap memberikan resep pada ibunya, gitu. Tapi sebelum resep ini ditebus, coba deh Bu, lakukan itu. Kan dia cuma kepengen main air hujan. Dan ternyata benar sembuh. Gitu. Jadi mulai saat itu saya sering bilang ke pasien-pasien saya, coba deh tanya, bodinya mau apa sih? Oh ternyata body itu kepengen A, kepengen B, kepengen C. Body itu pinter loh. Body itu tahu apa yang harus kita lakukan. Pernah nggak sih kita ngidam sesuatu? Misalnya gini, saya punya pasien ya, yang dia tidak tahu bahwa HB-nya turun, bahwa HB-nya itu rendah. Dia nggak tahu, sama sekali tidak tahu. Jadi dia merasa dia sering nggak nyaman, sering vertigo, gitu loh. Terus udah gitu kalau pagi-pagi kalau bangun dari tempat tidur kok lemes banget, gitu. Kalau malam dia sering vertigo, dia bilang gitu kan. Gitu. Nah, terus udah gitu saya tanya ke dia, Bu, akhir-akhir ini lagi kepengen makan apa, Bu? Oh, saya itu vegetarian.
Tapi akhir-akhir ini saya pengen sekali katanya makan daging-dagingan, dia bilang. Loh, Bu, coba aja Bu. Ibu kan kalau vegetarian bisa tuh pescatarian, hanya makan daging ikan. Terus dia bilang gini, saya nggak mau makan daging ikan, saya maunya daging kambing, saya maunya daging sapi, dia bilang gitu. Tapi kan itu saya nggak boleh. Di situ saya udah mulai curiga. Oh, jangan-jangan ini kaitannya adalah dengan pembuluh darah. Jadi saya bilang ke dia, Bu, periksa lab ya, kita lihat HB-nya berapa. Saya waktu itu juga tidak menemukan tanda apa-apa. Ternyata benar, pada waktu diperiksa HB-nya 8. Harusnya 12 kalau wanita. HB-nya 8. Gitu. Jadi badannya kepengen banget makan daging merah terutama. Kenapa? Daging merah ini kan sumber penambah darah bagi tubuhnya kita. Jadi tubuh kita itu pintar, dia tahu obat yang baik buat dirinya kita itu pada saat itu apa. Cuma kitanya aja yang nggak pernah bisa mendengar, itu pertama. Kedua, kalaupun bisa mendengar, ya seringnya kita cuekin. Gitu. Ya. Next slide, Ibu. Nanti terlalu panjang di satu slide, nggak habis slide-nya. Iya. Kira-kira 7 menit lagi ya, Bu ya? Oke. Kemudian emosi rilis ya, gitu. Melepas emosi. Yang namanya cowok boleh menangis. Bukan hanya boleh marah, teriak-teriak ya, gitu. Kemudian melampiaskan emosi misalnya dengan punching bag gitu. Tapi boleh dengan menangis gitu. Bukan hanya wanita yang boleh menangis. Dan wanita bukan hanya boleh menaik, teriak pun juga boleh. Emosi rilis ini penting kita lakukan. Salah satunya adalah supaya apa yang kita rasakan ini tidak menjadi penyakit di badannya kita. Oke, slide berikutnya Ibu. Nah, ini adalah Shinjin Yusu ya. Shinjin Yusu ini adalah suatu teknik dari Jepang ya, gitu. Ini fungsinya apa sih? Fungsinya ini adalah menyalurkan energi bagi diri kita sendiri. Ini bisa kita lakukan pada diri kita sendiri atau kita bisa lakukan pada orang lain. Jadi kalau misalnya punya anak gitu ya, kita bisa lakukan memegang kedua titik pada badannya dia gitu untuk menyalurkan energinya kita sampai dia merasa nyaman ya. Nah, ini misalnya contohnya adalah tangan ya, jari. Di sini ada worries, kemudian ada untuk jempol ya. Di sini ada worries, ada gangguan pada pada pencernaan, gangguan pada limpa. Ini cukup dengan dipegang begini aja selama beberapa waktu sampai kita merasa nyaman. Ya. Kemudian kalau misalnya ada gangguan pada ginjal, kita bisa pegang telunjuknya, ya. Lakukan sampai beberapa waktu sampai kita merasa nyaman. Jadi ini juga untuk menghilangkan selain faktor emosi, ini juga untuk membantu meredakan kalau misalnya ternyata punya gangguan pada tubuhnya kita. Ini efektif dan dikerjakan kalau bisa setiap hari ya. Kalau misalnya setiap hari itu bisa 2-3 kali, jauh lebih baik lagi. Akan jauh lebih cepat lagi proses penyembuhannya. Ya. Kemudian di gambar yang paling bawah ya, itu adalah memegang bagian pundak yang sejajar dengan jantung ya. Kemudian yang tangan satunya lagi ini adalah di bawah pas di titik sela paha ya gitu. Ini untuk meningkatkan imun body. Tapi kalau misalnya punya influenza misalnya contohnya, ini juga bisa dipakai. Sambil tiduran contohnya ya. Dikerjakan ini sambil tiduran, ini bisa meredakan demam, terus meningkatkan imun body, kemudian untuk bisa meredakan influenza. Pada waktu saya kena COVID, ini adalah salah satu titik yang saya paling sering saya pakai. Dan ternyata memang efektivitasnya bagus banget. Jadi saya itu demam itu tidak sampai sangat tinggi seperti penderita COVID lainnya, ya, gitu. Karena dibantu dengan Shinjin Yusu dan sembuh dalam jangka waktu yang sangat cepat, ya. Kemudian kalau wrist yang kita pegang, ya, ini adalah untuk panic attack, ya, untuk menenangkan heart, ya, untuk menenangkan jantung, detak jantung yang terlalu tinggi, misalnya contohnya panic attack, rasa cemas, ya, ini kita bisa pegang begini aja. Ini bisa sambil nonton TV, kita bisa lakukan, ya.
sambil baca buku, gitu contohnya, sambil ngobrol. Jadi ini kita bisa lakukan dimanapun. Kalau misalnya saya melakukan peningkatan imun sistem dengan melakukan yang di bawah ya, yang sebelah kanan itu dengan memegang pundak dan memegang sela paha, gitu ya, itu saya bisa lakukan di tempat umum tanpa takut orang lain heran ngelihat saya sedang ngapain dia, gitu. Bisa sambil duduk, bisa sambil berdiri, gitu ya. Kemudian kalau yang satu lagi adalah di kedua sela paha kanan dan kiri itu untuk kembung, untuk gangguan pencernaan, ya kita menyalurkan energi pada diri kita sendiri. Bisa sambil duduk, jadi seakan-akan kayak duduknya dengan dua tangan di kanan kiri seperti kita bertelekan tolak pinggang, tapi ini tolak pinggangnya di sela paha, ya gitu loh. Nah ini bisa untuk perut yang nggak nyaman, ya, lagi diare contohnya. Nah, itu bisa untuk mempercepat proses penyembuhannya. Sambil duduk bisa, sambil berdiri juga bisa, nggak jadi masalah. Posisi nggak jadi masalah. Kemudian kalau di bagian lutut bagian dalam, ini kalau kita sedang merasa sangat kelelahan atau merasa pinggangnya nyeri, mulai dari pinggang ke bawah, ya, pinggang, kaki, rasa nggak nyaman, rasa nyeri, ya, kelelahan, kemudian capek misalnya karena duduk terus, ya, gitu. Itu bisa kita lakukan dengan tindakan yang seperti ini, memegang lutut bagian bawah. Shinjin Jutsu ini luas, jadi bisa untuk berbagai macam hal. Mungkin nanti kalau misalnya mau belajar, saya bisa arahkan kepada teman saya yang master Shinjin Jutsu. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, ya, yang simpel-simpel seperti ini contohnya adalah untuk menurunkan demam misalnya, ya, atau untuk yang sakit kepala itu kita bisa dengan memegang bagian kepala belakang sambil tangannya ini di setengahnya dari lengan atas, begini aja. Ini untuk sakit kepala, untuk vertigo, ya, gitu. Nah, hal-hal yang simpel seperti ini bisa dipelajari, nanti bisa dilihat di Google. Ya, tapi kalau mau yang lebih kompleksnya, yang sampai benar-benar menyembuhkan banyak sekali penyakit, saya bisa arahkan ke teman saya yang kebetulan master Shinjin Jutsu. Ini terpakai banget, terutama kalau punya anak kecil, ya. Itu pertolongan pertama sebelum ke dokter bisa pakai ini. Ya, kadang-kadang demamnya udah sembuh tanpa pakai seperti ini, ya udah, nggak usah ke dokter malah. Ya, oke, next slide. Nah, ini adalah acupressure. Acupressure juga bisa dilakukan terhadap diri sendiri, ya. Titik-titiknya juga gampang. Kita bisa cari poin-poinnya itu di internet. Kalau mau belajar memang agak ribet sedikit karena titiknya sangat banyak, ya. Contohnya adalah misalnya titik pergelangan sini, ya. Ini di bawah dari pergelangan. Jadi kita ada tendon pergelangan, kemudian ada daerah yang cekung. Ya, kalau kita pegang dan kita tekan kurang lebih selama 3 sampai 6 hitungan, ini bisa untuk membantu meringankan mual, ya, atau gangguan pada lambung, ya, gitu. Jadi ini pada pasien-pasien yang kalau misalnya sedang pergi keluar kota, kemudian mabuk darat atau mabuk laut, ya, ini bisa dilakukan, gitu. Pasien-pasien dengan gangguan pencernaan ini juga bisa dilakukan, ya. Ini bisa mengurangi rasa mual, gitu. Kemudian kalau misalnya punya keluhannya justru pada daerah pundak, kemudian leher belakang hingga kepala, itu melakukan penekanannya adalah pada bagian tengah telapak kaki, persis di bawahnya bagian yang gemuk, ya, betul, bagian itunya, ya. Ya, persis seperti yang digambar ini, ya, gitu. Itu dimasas dengan memutar, ya, di daerah tersebut, itu untuk meringankan keluhan pada kepala, kemudian pegal pada pundak, pada punggung, ya, gitu. Pada punggung bagian atas terutama, gitu. Kemudian pada pasien-pasien yang sulit tidur, nah ini biasanya saya anjurkan untuk dimasas di daerah ini beberapa kali sebelum dia tidur. Kemudian yang satu lagi, kalau di gambar ini, ya, ini adalah titik yang ada di titik pertemuan antara
jempol, di antara jempol dengan telunjuk ini ada bagian yang tinggi, bagian yang gendut ya. Nah, bagian yang gendut ini yang ditekan. Kalau ditekan rasanya nggak enak nih, ya. Nah, ini bisa sambil nonton TV dimasas. Jadi kita bisa dua-duanya kanan kiri, ya. Bisa dua-duanya kanan kiri langsung kita kerjakan begini aja, atau salah satu juga boleh gitu. Ini untuk mengurangi rasa sakit pada kepala, ya, sakit pada mata, sakit gigi itu juga bisa pakai ini, ya. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya bikin ngantuk. Jadi jangan dikerjakan pada saat sedang berkendara atau sedang melakukan pekerjaan dengan menggunakan mesin, ya, karena nanti akan teler ngantuk, gitu, ya. Ini bisa sambil nonton TV, bisa sambil main dengan anak, gitu ya. Kita kerjakan di massage begini aja, ya, gitu. Ini adalah salah satu teknik dengan acupressure, sorry. Oke, next slide. Oke, kita masuk ke self hypno. Kalau self hypno, ini kenapa sih kita self hypno kita pakai? Self hypno ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan semua penyakit yang berkenaan dengan emosi dan value yang tadi. Ya, gitu loh. Jadi penyakit yang disebabkan karena depresi, penyakit yang disebabkan karena kelainan eating disorder, ya, kelainan kita makan, self esteem, kemudian anxiety, kecemasan, ini semua bisa dibereskan dengan self hypno. Ada dua cara pengerjaan self hypno. Yang pertama adalah dengan afirmasi. Yang pertama, afirmasi ini adalah dengan memberikan suggest terus-menerus kepada diri kita sendiri. Saya cantik, saya pintar, gitu loh. Saya sukses, saya kaya raya. Ini adalah memaksa dirinya kita sendiri untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, gitu. Dan biasanya yang saya sarankan adalah sesuatu yang kebalikan dengan apa yang kita miliki saat ini. Misalnya, saya adalah orang yang depresi. Transformasi yang saya inginkan adalah saya adalah orang yang happy. Jadi format yang saya harus lakukan adalah saya bahagia, saya happy. Ya, ini adalah sesuatu pemaksaan, gitu. Harus dilakukan terus-menerus dan dengan kalimat yang firm, dengan kalimat yang pasti, dengan kalimat positif yang pendek. Jadi ini karena adalah kata perintah, ya. Saya pintar. Tadinya misalnya saya pemalas, saya rajin, gitu, ya. Jadi harus sesuatu yang firm. Karena ini perintah, kita harus memerintah diri kita sendiri untuk berubah, gitu. Ngerti ya poinnya? Itu. Nah, yang kedua, ini adalah dengan mengizinkan diri kita sendiri untuk mengubah mindset-nya kita. Saya bilangnya ini ICT, ya, Instant Change Therapy. Jadi ini adalah dengan memaafkan diri sendiri. Saya adalah orang yang pemarah. Saya adalah orang yang pencemburu. Misalnya begitu, ya, gitu. Saya adalah orang yang selalu cari perhatian. Saya mengizinkan diri saya untuk melepas hal-hal tersebut yang semua yang negatif itu, gitu. Dan menggantinya dengan hal-hal yang positif. Ini adalah sistem dengan cara membujuk. Biasanya ini jauh lebih baik. Ya, karena kita tidak menghakimi diri sendiri, gitu. Ada rilis dan penerimaan. Jadi saya menerima diri saya sebagai si bad guy, sebagai orang yang pemarah, sebagai orang yang penyemburu, sebagai orang yang tukang ngomongin orang, sebagai orang yang pemalas, gitu ya. Tapi saya bersedia mengubah diri saya menjadi yang lebih positif karena saya adalah orang yang rajin, saya adalah orang yang selalu berpikir positif, gitu. Saya orang yang begini, orang yang begitu, orang yang segala macam yang positif-positif. Ini biasanya jauh lebih baik karena maksudnya akan jauh lebih smooth, ya, tanpa pemaksaan, tapi justru dengan kesadaran diri sendiri. Gitu. Oke. Kemudian di slide yang terakhir. Tinggal 1 menit ya, Bu, ya. Ya, oke. Ini adalah Ho'oponopono. Ho'oponopono ini adalah suatu terapi yang digunakan oleh tetua-tetua dari Hawaii, ya. Ini terapi kuno yang sudah berumur ribuan tahun, tapi ternyata terbukti bahkan orang gila aja
bisa disembuhkan dengan Ho'oponopono. Yaitu ini adalah suatu mantra yang powerful. Mantranya apa sih? Menjadikan semua peristiwa yang terjadi di daerah di sekitar kita itu adalah sebagai kesalahan kita, dan kita dengan tulus meminta maaf, memaafkan, dan mencintai semua yang ada di sekitar kita. Jadi ini adalah suatu terapi penerimaan terhadap kita dan terhadap alam semesta. Yang diperbaiki kalau Ho'oponopono ini bukan hanya kita, tapi yang diperbaiki juga salah satunya adalah alam semesta. Itu. Oke, sampai di sini slide saya selesai ya Ibu. Sama Dokter Lisa bisa lebih seru kayaknya, nambah waktu ya. Banyak sekali nih ilmunya nih. Dan ini ya tadi yang disebut dokter bagi diri kita sendiri, karena tadi dari ilmu-ilmu yang dijelaskan itu tidak semuanya dari dokteran ya. Jadi ada beberapa juga yang mungkin ilmu yang ilmu sampingan lain yang bisa belajar ya. Oke, baik, luar biasa hari ini ya, banyak sekali yang kita pelajari. Saya juga senang sekali mendengarnya, rasanya kalau nggak mikir waktu kita bisa dapat lebih banyak lagi. Tapi karena waktu juga nih yang memisahkan kita ya, kita mungkin hanya batasi pertanyaan 2 saja. Ya. Kebetulan di chat ini nggak ada, jadi boleh ditanyakan langsung dengan buka mic. Silakan. Ada pertanyaan mungkin 2 orang saja pertanyaannya. Ada yang buka mic nih, Ibu Jenny, ada Pak Stephen. Halo. Oh. Amin ya itu ya? Ya. Oke. Ada Pak siapa nih? Abel ya di sini ya yang buka kamera. Ada yang mau bertanya? Fani, Pak Stephen? Ya. Saya dulu ya. Ya, silakan. Halo, Dr. Erik. Halo Pak Stephen, halo, sampai ketemu lagi di sini Pak. Namanya jadi berubah Dr. Lisa ya sekarang ya. Iya. Banyak yang protes Pak kalau dipanggilnya Erik, yang nongol cewek pada protes Pak, kecewa karena dipikirnya cowok ganteng. Iya, Dr. Rick ini dari dulu saya favorit saya karena sangat logik dalam menjelaskan banyak hal gitu ya. Dok, dan ada banyak ilmunya ya. Kenapa? Ya, banyak ilmunya. Saya banyak belajar ICT, ketemu Dr. Rick, belajar macam-macam, ketemu Dr. Rick, saya lihat gitu. Di mana-mana beredar. Dok, mau nanya Dok ya. Saya hampir sama tuh. Saya lihat, Dokter juga begini ya. Ritme detak jantung saya itu dari dulu tinggi, rata-rata di atas 100 tuh. Yang normal kan harusnya 80 atau di bawah 80 ya. Ya, saya cenderung ke arah 100 dan 100 lebih. Saya ketemu beberapa dokter, dia anjurkan kamu pasti capek banget gitu orangnya gitu kan, lelah gitu kan. Tapi saya terbiasa, saya perhatikan saya terbiasa dengan kondisi seperti ini. Ya, saya pernah nonton satu film yang menghibur ya. Dia punya detak jantung tinggi sekali, tapi justru dia banyak bisa menyelesaikan banyak hal yang orang-orang normal tidak bisa selesaikan. Gerakannya lebih cepat, daya pikirnya lebih cepat. Tapi itu sisi baiknya yang saya lihat ya. Tapi sisi buruknya saya lihat banyak ya, dok. Saya itu kalau tidur itu nggak bisa terlalu tenang. Kalau ada orang masuk ke kamar pelan-pelan sekali juga saya terbangun. Jarang terjadi deep sleep. Kalau nggak benar-benar saya capek banget. Awareness saya itu di atas rata-rata. Nah, orang-orang seperti ini kan capek. Ya, betul. Pernah menyarankan, dokter Singapura pernah menyarankan dan dia kasih ada beberapa formula untuk menurunkan detak jantung saya. Salah satunya dokter di Siloam juga, dokter Rianto Singko Putra. Wah ini kamu capek banget nih, diturunin. Tapi saya merasa gelisah justru. Waktu di situ kayak saya merasa kok lemot amat sayanya gitu, ya kan? Nah, cara praktis dok,
kira-kira apa, dan boleh nggak saya pertahankan dengan kondisi terus-terus seperti ini, dan cara praktis untuk selain meditasi apa yang mungkin dokter alami dan untuk bisa menurunkan hal ini. Thank you banget. Oke, terima kasih Pak Steven pertanyaannya. Oke, kebetulan kita sama ya Pak, heart rate-nya tinggi. Saya heart rate saya itu pernah sampai 153. Jadi tinggi banget. Jadi heart rate saya yang average-nya saya itu di 115. Kadang-kadang 115 sampai 125 gitu ya. Tapi yang tertinggi itu saya di 153. Itu saya sampai takut sendiri tuh waktu itu, gitu loh. Waduh, 153, saya nggak boleh ngapa-ngapain, saya harus diem aja gitu ya, supaya heart rate-nya turun. Tapi kok nggak turun-turun, tambah tegang, tambah takut, tambah naik dia, gitu kan. Nah, sebenarnya nggak boleh Pak, karena gini, kita punya kerja jantung ya, yang sudah ada pompanya, tap, 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 tap ya, gitu. Begitu dia lebih cepat dari biasanya, gitu. Yang kita takutkan adalah dia semakin cepat, makin cepat, makin cepat, dan dia lupa berhenti. Jadi dia lupa memperlambat detak jantungnya sehingga terjadi yang kita bilang fibrilasi. Jadi kalau fibrilasi ini seperti menggelepar. Ini akan menyebabkan si darah tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam jantung dan keluar dari jantung seperti seharusnya. Jadi kebutuhan ke tubuh darah di dalam tubuhnya kita jadi berkurang otomatis karena konsentrasi di sininya sudah nggak bagus gitu ya. Jadi kita punya yang namanya manusia punya kemampuan untuk adaptasi terhadap sesuatu ya. Semakin lama kita mengalami sesuatu itu tubuh kita jadinya semakin nyaman dalam kondisi seperti ini. Itu makanya kenapa pemberian obat untuk menurunkan heartbeat itu justru buat kita jadi nggak nyaman. Jadi gelisah, terus kayaknya jantung jadinya kok nggak nyaman, dada kok kayaknya terasa kosong ya gitu. Sehingga bikin kita malah jadi tambah gelisah karena kita sudah terbiasa dengan irama yang cepat gitu ya. Padahal sebenarnya yang bagus itu adalah begini, tap, tap, jadi dia keluar, masuk darahnya, tap, keluar. Jadi ininya sirkulasinya akan berjalan dengan baik. Bayangkan dia belum selesai masuk, ini udah mompa gitu loh. Akibatnya yang keluar adalah darah yang nggak sesuai dengan kebutuhan dari tubuhnya kita. Gitu. Itu adalah secara gampangnya untuk mengerti gitu loh. Nah, bagaimana cara saya mengatasi hal ini? Ketemunya nggak sengaja Pak. Saya merhatiin bahwa setiap kali saya meditasi itu heart rate bisa turun, masuk ke 85, 82 sampai 86 gitu. Kemudian akhir-akhir ini tapi saya mikirnya gini, masa saya mau meditasi terus-terusan terus kapan kerjanya, ya kan gitu loh. Kemudian saya baru-baru ini menemukan suatu teknik bernafas ya Pak. Tarik nafas hitungan 1, kemudian tarik nafas hitungan yang yang keduanya adalah keluar nafas dengan total yang sama. Jadi misalnya gini, saya tarik nafas 1, 2, 3 dan hembuskannya sama 1, 2, 3. Dan itu saya lakukan sepanjang hari, apapun kegiatan saya. Jadi fokusnya di nafas seperti itu. Ini menyebabkan saya dalam kondisi yang kita bilang bukan di beta dan bukan di alfa tapi di theta. Gitu. Nah, saya melakukan ini berhari-hari. Sekarang heart rate saya bagus, antara 82 sampai 86, seakan-akan saya sedang meditasi. Gitu. Ini adalah cara tanpa obat. Ya, Pak. Mungkin Bapak bisa praktekin nanti. Iya, Pak Amin. Meditasi ya, benar banget. Dan yang saya tahu ya, sedikit tambahan, kurangi pada saat misalnya menggerakkan segala sesuatu yang cepat, itu lambatin. Jadi kalau kita biasanya gimana jalan cepat misalnya gitu ya, atau melakukan apa-apa dengan cepat, itu agak terlambat gerakannya, itu juga membuat lebih berkurang. Itu yang pernah saya alami, yang pernah saya berikan sedikit buat klien saya juga. Jadi mungkin 2 itu ya, meditasi, tarik nafas, hembuskan, dan lebih santai. Banyak senyum, santai dan banyak senyum. Ya. Bu, saya mau tanya tadi, itu ada kaitan dengan pernafasan Wim Hof atau Buteyko nggak? Ya, dokter. Oh, saya kurang tahu. Saya kurang tahu Pak kalau itu. Oke.
Oke, thank you banget jawabannya. Salam buat suami Pak Bagus. Iya, dia sedang online juga Pak di Zoom yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sudah 25.2, rasanya memang ulasan dokter ini sangat-sangat menarik ya, tetapi waktu sekali lagi yang nggak bisa kita perpanjang lagi. Tapi Dokter Lisa mungkin nanti bisa berikan ke saya untuk sosial medianya ya. Boleh, ya, boleh. Sosial medianya bisa berikan ke saya, nanti saya akan selalu share ke IB Group dari Idayanti Sudiro. Nah, teman-teman semuanya, jika teman-teman senang dengan perbincangan tadi saya bilang berbagai macam topik, teman-teman juga bisa masuk ke dalam Indonesia Belajar, Grup Idayanti Sudiro. Nanti di situ kita biasanya juga akan memberikan ulasan ya dari pembicara-pembicara, jika pembicara mau memberikan dari transparansinya, ataupun jika tidak, nanti juga bisa sosial medianya akan diberikan di sana, sehingga Bapak Ibu bisa juga mengkontak beliau. Saya rasa itu dulu ya teman-teman semuanya. Indonesia Belajar itu dia apa? Instagram atau apa? Instagram, ya, ada Instagram, ada Facebook juga. Oke, thank you, Bu Oki. Ya, ada dua-duanya di sana. Oke, di sini Pak Agus, saya terima kasih Bu Oki dan Dokter Erika. Ya, ternyata banyak hal sederhana namun penting bagi kesehatan kita. Oke, minggu depan kita akan berbicara tentang bagaimana bersyukur, ya, bagaimana juga memakai hati dalam sehari-hari dengan Ibu Arni, atau panggilnya Ranggani, seorang artis, presenter, bukan artis ya, seorang presenter. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga akan berkaitan dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh Dokter Lisa. Nah, kita waktunya untuk berfoto bersama teman-teman semuanya yang kebetulan ada di depan kamera, bisa dibuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Dibantu Mas Dio? Iya, Boki. Ya, terima kasih. Ini juga ada terima kasih dari Pak Wawan ya. Terima kasih banyak untuk Dokter Erik. Bermanfaat sekali. Oke, kita akan berfoto bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk fotokan ya. Foto akan dilakukan 2 kali. Untuk foto yang pertama, 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk foto yang kedua, 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Mas Dio. Untuk Bapak Ibu semua yang mau masuk ke grup Indonesia Belajar bisa hubungi saya 0816 110 4995. Ya, saya ulangi 0816 110 4995. Terima kasih Dokter Lisa. Terima kasih teman-teman semuanya yang hadir. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Terima kasih Bu Oki, Pak Stephen, teman-teman semua. Terima kasih.